Selamat sore adik-adik. Selamat sore juga buat mama, papa yang saat ini sedang mendampingi adik-adik di rumah. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Adik-adik, apa kabar hari ini? Anci Medi, apa kabar hari ini? Hebat, luar biasa. Yes, saya diberkati dan kamu juga diberkati. Berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Abraham Sario Sentra bersama Enci Titi dan Enci Medi. Nah adik-adik, baiklah ibadat sekolah minggu sore hari ini Tora akan segera mulaikan. Tora akan apa pun Enci Medi? Tora akan memuji Tuhan, Tora akan berdoa bersama Enci, Tora akan membaca Alkitab, bahkan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Baiklah adik-adik, orang semua mulaikan orang beribadah di saat ini. Enci undang orang semua bangkit berdiri. Mungkin ada yang masih duduk-duduk, masih lari-lari. Mari sekarang orang mau datang Pak Tuhan, orang mau beribadah, orang mau buka dengan doa. Enci jemput kita semua bangkit berdiri, orang menyanyi Bapakku datang padamu dengan sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, di sore hari yang indah ini kembali lagi kami datang kepadamu. Kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan, karena kami merasa bahwa Tuhan sudah memberkati kami, mengaruniakan berkat-berkat yang terindah. Terlebih berkat kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga di sore hari ini Tuhan kami boleh satu hati, boleh mau memuji Tuhan, beribadah dari tempat ini. Walaupun saat ini Tuhan adik-adik ada di rumah mereka masing-masing, tapi kami percaya Tuhan kami dipersatukan dalam kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami semua yang rindu untuk memuji, memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Tuhan berkati kami semua guru-guru sekolah minggu, anak-anak yang ada yang mengikuti ibadah sore hari ini, agar ibadah kami di sore hari ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan penghantaran Roh Kudus. Amin. Amin. Nah adik-adik, orang semua masuk dalam puji-pujian. Enci Medi, orang semua apa betul? Kita akan bernyanyi bersama. Adik-adik sudah siap semua? Masih berdiri ya? Orang menyanyi lagu Selamat Sore Tuhan dengan gerakan. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi adik.
bersama Yesus. Dari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Cari jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, 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 tangkaplah jiwa, tangkap. Tangkaplah jiwa. Berdua. Aku cinta teman-teman. Masih memuji Tuhan adik-adik. Masih semangat memuji Tuhan. Semangat Enci. Kita menyanyi lagi. Aku cinta teman-teman yang ada di sini. Aku cinta teman-teman yang ada di sana. Itu yang Yesus inginkan di dalam hatiku. Satu, dua, dan tiga. Mari saling mengasihi. Nah adik-adik, orang masih akan memuji Tuhan. Siapa di sini senang disebut sebagai anak Tuhan? Encik Titi senang disebut anak? Senang. Tentunya orang semua senang. Mari orang menyanyi lagu. Senang-senang jadi anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti jalanan dengan baju. Seperti diriku dengan kamu. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini orang semua masuk dalam pembacaan berita firman Tuhan. Kabar baik firman Tuhan di sore hari ini kita akan membaca dari kitab 1 Samuel 18 ayat 1
hingga ayatnya yang kelima. Adik-adik silakan duduk. Yang masih berdiri silakan duduk. Ambil Alkitab. Torang mau baca sama-sama dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Silakan adik-adik cari. Sudah apa? Kalau sudah dapat, tandai Alkitabnya. Terbuka. Atau masih terbuka, torang mau buka dengan doa sebelum torang mau baca Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Begitu juga dengan kami guru-guru. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini, itu bukan terjadi begitu saja, tapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami semua. Sehingga kami boleh satu hati untuk datang kepadamu, memuji, memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami semua, agar terlebih anak-anak yang masih kecil dapat mengerti akan firman Tuhan ini, dan mereka dapat lakukan di dalam kehidupan mereka, tetapi juga dengan kami guru-guru. Biarlah firman-Mu saat ini berfirman, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, orang mau baca dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Sudah apa semua? Orang mau baca sama-sama. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Kita mulai. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia, mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikian firman Tuhan. Ya adik-adik, itu firman Tuhan terang sore hari ini yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Nah, sore hari ini orang mau dengar cerita firman Tuhan, tapi sebelum Encik lanjut bercerita tentang firman yang sudah orang baca tadi di dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5 yang diberi judul Daud dan Yonatan. Jadi sebelum orang lanjut, Encik ada pertanyaan buat adik-adik. Adik-adik, buat adik-adik apa arti dari kata sahabat atau teman? Apa kira-kira adik-adik? Kalau Encik Medi dang, apa arti sahabat buat Encik Medi? Kalau menurut Encik Medi, sahabat itu tempat kita untuk bercerita, tempat kita berbagi di saat orang susah, senang, dan juga orang harus mencintai sahabat seperti diri kita sendiri. Ya. Kalau kita mengasihi orang pe diri, orang juga mengasihi orang pe teman, seperti itu Enci. Oh, ya itu kata Encik Medi bilang arti dari kata sahabat. Dan adik-adik, sahabat ini tentunya kalau orang-orang Manado suka dia bilang orang petamang baik. Oh, pasti di rumah adik-adik punya teman atau sahabat. Ada Enci, ada tamang baik. Ya,
Dan sahabat ini atau teman ini pasti dia ada ketika orang susah, orang bersedih, Encik Medi. Iya, Dia betul. pasti akan menemani. Iya, Dan Encik. ketika orang bergembira, senang karena ulang tahun, dia turut merayakan. Iya, betul. Dan dia akan mengasihi orang sama dengan dia mengasihi DP diri. Jadi sore hari ini Encik Titik mau bercerita tentang persahabatan yang orang so baca tadi. DP judul Encik Medi, Daud sahabatnya Yonatan. Nah, sekarang Encik mau tanya Pak adik-adik, siapakah Daud ini? Nah, Daud ini dia adalah seorang gembala. Seorang gembala, Encik. Nah, jadi ini gembala ini DP pekerjaan sehari-hari atau DP aktivitas yang dia lakukan setiap hari itu setiap pagi masih subuh-subuh dia semua bawa DP domba, DP ternak ke padang rumput mau bawa supaya ini domba ini boleh mau makan. Karena kalau dia mesti makan sendiri adik-adik, pada zaman dulu itu yang mempunyai ternak domba itu bukan cuma 1, 2 atau 5, tapi kadang-kadang ada yang sampai 100. Jadi dia mesti bawa di padang rumput supaya dorang boleh mau makan. Dan dia mau menjaga pada orang dari serangan dari binatang buas seperti serigala. Dan itu pekerjaan Daud setiap hari. Dan sore hari dia mesti mau bawa pulang. Jangan sampai malam dorang masih ada di padang rumput. Jadi dia mesti bawa pulang di rumah. Bawa pulang ke kandang setiap sore. Dan Daud nanti pulang sore hari. Jadi setiap hari itu yang dia lakukan. Dan hampir-hampir Daud ini kalau di padang tidak ada teman. Karena dia cuma seorang diri. Di padang yang luas itu dia cuma sendiri. Dan kalau dia sendiri Encik Medi, dia senintang mau bikin apa di padang, dia bermain seruling. Oh, bermain dan dia seruling. pintar sekali bermain seruling. Dan dia kalau mau bermain seruling, dia selalu memuji Tuhan. Jadi dia takut sekali akan Tuhan. Ini Daud ini. Jadi dia hidup takut akan Tuhan. Jadi dia hari-hari di tengah dia tidak ada sahabat, dia selalu memuji Tuhan. Nah adik-adik, kalau Yonatan dah, siapa tahu siapa tuh Yonatan? Raja Saul pe anak so Encik. Oh iya Encik Medi kan sudah dengar cerita. Nah adik-adik tahu Yonatan ini adalah anak raja. Anak seorang raja yang berkuasa waktu itu di bangsa Israel. Dia papa penama Raja Saul. Nah ini Raja Saul ini pe anak ini Yonatan. Dan Yonatan ini, adik-adik tahu kalau seorang raja pe anak pasti dia tinggal di istana yang sangat megah, dijaga oleh banyak orang, dan kalau orang mau baku dapat pasti sulit. Nah ini Yonatan ini, dia anak seorang raja yang banyak sekali, pasti banyak sekali teman. Pasti semua suka mau bertamang dengan dia. Karena apa? Dia kata anak raja, dia punya kekayaan yang banyak, tinggal di istana yang indah, pasti deh orang semua suka. Nah sekarang Cik mau tanya, kenapa kok ini Daud yang seorang gembala domba bisa bersahabat dengan seorang anak raja yang begitu kaya, begitu hebat, begitu banyak sahabat, tapi bisa bersahabat dengan Daud yang seorang gembala. Padahal kalau orang mau lihat-lihat kan mau ingat-ingat, kalau mau pergi di istana, mau pergi di rumah pejabat, pasti sulit adik-adik. Baru mau masuk di pintu gerbang sudah dijaga oleh begitu banyak tentara prajurit yang berpakaian lengkap. Iya, apalagi Encik Medi, ini Daud cuma seorang gembala. Dia mau pergi istana, paling orang nak mau masuk. Nah sekarang Encik mau tanya Pak adik-adik, kenapa orang dua boleh bersahabat? Nah adik-adik, waktu itu bangsa Israel sementara berperang dengan bangsa Filistin. Dan orang Israel ini ada bakalai dengan orang Filistin. Dan orang-orang Israel ini takut sekali karena ada orang pahlawan Medi tinggi, besar, kuat, selalu lagi dia bawa pedang. Jadi ini orang Israel. Goliat kan Encik. Aduh dia orang takut sekali. Untuk orang itu bernama adik-adik tahu Goliat. Baru mulia juga orang Israel so takut, tapi Daud dia tidak pernah takut pada apapun karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Dan dia ikut berperang, dia melawan Goliat dan dia dapat membunuh Goliat. Adik-adik tahu tuh dia bercerita dia cuma bawa batu kecil dengan ali-ali. Kalau orang bilang orang Manado bilang tuh ali-ali itu bernama katapel. Mungkin adik-adik di rumah ada yang permainan seperti itu.
Kalau Enci dulu-dulu ada permainan seperti itu. Cuma taruh batu, kau lempar. Nah dia membunuh Goliat yang pahlawan yang dari Filistin yang besar seperti raksasa hanya dengan sebuah batu. Dan dia adalah seorang pemuda yang masih terlalu muda yang bisa melawan ini Goliat. Nah adik-adik, karena ini Raja Saul dengar ada seorang pemuda yang begitu berani, mampu mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. Raja bilang, panggil kamari pada dia, suruh datang menghadap kata Pak Raja Saul waktu itu. Dan saat itu Daud datang di kerajaan atau di rumahnya orang teman tadi, siapa dia nama kote? Yonatan. Karena dia ada berhasil mengalahkan Goliat sampai dia boleh masuk di dalam kerajaan, boleh ketemu dengan raja yang bernama Raja Saul. Nah ketika dia sampai di kerajaan, dia menghadap raja. Raja sangat senang karena Daud ini dapat mengalahkan pahlawan Filistin yang begitu kuat. Dan dia mengalahkan, dia bilang begini, Pak Raja, dia mengalahkan Daud mengalahkan Goliat kalau Goliat datang dengan pedang, kata Daud hanya datang dengan nama Tuhan. Dan Raja Saul sangat senang mendengar bahwa ada seorang pemuda Israel yang mampu mengalahkan ini Goliat yang begitu kuat. Dan raja menyuruh untuk Daud juga ikut berperang melawan bangsa Filistin. Dan ketika Daud masih bersama-sama dengan Raja Saul, ini DP anak Yonatan, kote ada Lia. Dia ada Lia tuh ini, dia bilang begini, begitu kagumnya kata dia, melihat kata seorang pemuda yang masih muda, tapi begitu gagah dan berani. Sampai-sampai Cik Medi, raksasa dia dapat bunuh, dia dapat kalahkan. Nah itu Yonatan begitu kagum pas Daud sehingga dia bilang begini, dia kata senang kata lihat Daud, kata karena Daud ini DP orang biarpun dia semampu mengalahkan tuh Goliat kuat, tapi dia tidak sombong, malah dia rendah hati. Makanya ini Yonatan bilang dia ingin sekali kata bersahabat dengan kata orang seperti ini, karena dia tahu walaupun begitu banyak orang yang dekat dengan Yonatan karena Yonatan ini seorang anak raja, tapi baru sekarang dia dapat lihat seorang pemuda yang begitu berani, rendah hati, baik hati, dan terlebih dia bangga sekali, senang sekali karena dia tahu bahwa Daud ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dia memuji-muji Tuhan dengan serulingnya karena dia memang pintar bermain seruling. Dan itu yang membuat Yonatan ingin sekali bersahabat dengan Daud yang hanya seorang gembala. Nah adik-adik, ketika dia selesai bercerita dengan ayahnya Saul, Yonatan memanggil Daud dan mereka mengikat perjanjian. Mereka berjanji untuk mau bersahabat mau berteman dorang dua. Dan Yonatan berjanji akan menjaga, melindungi Daud. Dan Daud juga berjanji akan menjaga, melindungi Yonatan sahabatnya. Dan mereka berjanji Yonatan akan mengasihi Daud seperti dia mengasihi DP diri sendiri. Dan itu janji yang Daud dengan Yonatan ada ikat bersama bahwa mereka akan saling menyayangi, saling mengasihi, bahkan mengasihi seperti diri sendiri. Dan karena Yonatan sayang pada Daud sebagai sahabat, karena Daud ini akan berperang melawan bangsa Filistin. Kalau tadi dia melawan Goliat tanpa baju perang, sekarang Yonatan memberikan baju perang, bahkan bukan cuma baju dia kasih, dia baju ada perang. Pedang, ada panah Inci. Ya, jadi dia kasih panah, kasih pedang, bahkan ada yang tahu apa lagi yang dia kasih, dia ikat pinggang. Supaya kata tuh pedang, nyandak kata mau lari-lari, Daud nak mau pegang-pegang, ikat di pinggang. Nah itu yang Yonatan berikan untuk Daud sebagai sahabatnya. Bagi Yonatan yang Daud ini begitu baik sehingga dia mengasihi Daud. Karena apa dia memberikan baju perang Cik Medi? Karena dia ingin ketika Daud sahabatnya ada di medan perang, dia dapat terlindungi. Iya, dia betul. akan selamat kalau dia menggunakan baju perang. Iya. Makanya sebagai bentuk dia rasa sayang pada Daud, dia kasih dia baju perang. Padahal adik-adik tahu kalau anak seorang raja itu baju perang itu tanda DP kehormatan, bahwa dia seorang anak raja. Dia berkuasa, tapi dia tanggalkan itu semua adik-adik, dia kasih pada DP sahabat.
DP sahabat yang bernama Daud. Karena dia mengasihi DP sahabat ini, DP teman baik ini sebagai sahabat, dan dia mengasihi seperti diri sendiri. Dan adik-adik tahu apapun dia mau kasih karena dia ingin DP teman ini selamat. Dan dia juga mendoakan supaya ketika di perang Daud tidak akan terluka. Dan itulah wujud dari kasih sayang seorang sahabat kepada temannya. Dia turut membantu, memberikan yang terbaik yang ada pada dia. Karena dia memang berjanji untuk saling mengasihi. Nah adik-adik, orang juga Encik Medi, Encik Titi, dan adik-adik yang ada di rumah, bahkan encik-encik yang lain, orang punya sahabat. Seorang sahabat yang begitu mengasihi orang, Encik Medi. Dia mengasihi orang melebihi kasih seorang sahabat. Dan adik-adik tahu, bahkan dia memberikan orang hadiah yang terindah. Kalau Yonatan memberikan baju perang Pak Daud, kalau orang sahabat ini dia begitu setia pada orang. Dan dia memberikan hadiah terindah, hadiah yang luar biasa. Yaitu dia berikan DP nyawa, dia sampai mati di kayu salib Encik Medi. Cuma menebus orang sebagai DP sahabat. Luar biasa Encik. Itu luar biasa adik-adik. Dan dia selalu setia pada orang. Kapan saja orang mau datang bercerita, kapan saja orang mau menyapa dia. Kapan saja, mau pagi, mau siang, mau malam. Ini orang sahabat setia sekali mendengarkan orang keluhan, orang sukacita. Dan dia sahabat yang luar biasa. Dan dia bilang, dia mengasihi orang lebih dari seorang sahabat. Berarti Tuhan kasih pada orang luar biasa. Nah adik-adik, mau tanya, siapakah orang sahabat yang luar biasa ini? Yang begitu mengasihi orang. Nah kalau Encik Medi dah, Encik Medi tahu siapa orang sahabat yang luar biasa? Sahabat yang luar biasa, Tuhan Yesus Encik. Ya adik-adik, orang sahabat yang luar biasa yang orang miliki saat ini, yang mau mengasihi orang lebih dari seorang sahabat, dia bernama Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus mengasihi orang, bahkan dia kasih dia nyawa buat orang, dia sahabat, dia panggil orang sahabat, bahkan dia mengasihi orang begitu luar biasa. Sekarang Cik mau tanya Pak adik-adik yang ada di rumah Cik Medi. Iya. Apakah adik-adik di rumah sudah enggak mengasihi adik-adik sahabat? Sudah enggak adik-adik mengasihi orang adik-adik teman, adik-adik mama dan papa di rumah? Bahkan sudahkah adik-adik mengasihi adik-adik teman di sekolah, teman di rumah, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah adik-adik sudah mengasihi mereka? Sudah Encik. Berarti orang harus mengasihi sesama orang seperti Tuhan juga sudah mengasihi orang adik-adik. Tuhan sudah memberikan DP nyawa untuk orang. Dia berikan hadiah terindah, makanya Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan, orang harus saling mengasihi. Kalau adik-adik di rumah masih suka jaga kalai dengan kakak, masih malawang-malawang pa mama, mulai hari ini Encik minta orang berjanji pada Tuhan Yesus, karena Tuhan mengasihi pada orang. Mari orang balas Tuhan kasih itu dengan orang juga mengasihi orang mama, orang papa, jangan jaga kalai dengan tamang, dan terlebih mari orang mengasihi Tuhan. Itu bentuk orang mau membalas kasih Tuhan pada orang, karena dia begitu setia pada orang. Dia begitu setia, bahkan ketika orang lelah, ketika orang dalam kesulitan, dia selalu setia mendengarkan orang. Jadi adik-adik, mari orang mewujudkan kasih yang sudah Tuhan tunjukkan pada orang semua. Sebagai adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan, dan kami orang semua guru-guru sekolah minggu, mari orang saling mengasihi. Seperti Daud yang Yonatan yang bersahabat, mereka saling mengasihi seperti diri sendiri. Mulai sekarang mari orang mengasihi sesama teman, keluarga, orang tua, mengasihi seperti juga Tuhan sudah mengasihi orang semua. Sampai di situ terang firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebagai bentuk syukur orang atas cerita sore hari ini, orang sudah dengar cerita, orang mau menyanyi bersama-sama, orang memuji Tuhan dengan lagu Yesus Sahabatku.
Ya, adik-adik, torang sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Enci Titi. Dan saat ini kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ya, torang Ayat hafalan kita. belajar ayat hafalan. Ya, ayat hafalan kita. Jadi yang selepas Alkitab boleh ambil. Torang buka lagi dalam 1 Samuel 18 ayat 3. 1 Samuel 18 ayat 3. Ya, silakan buka adik-adik. Orang mau baca mulai dari alamat, isi alamat. Sudah siap? Kita mulai. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. Sekali lagi. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. Nah, adik-adik, sambil adik-adik menghafal, ada informasi buat adik-adik semua. Ada hadiah dari KPA atau dari guru-guru Sekolah Minggu Jemaat Abraham Sario Sentra untuk adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan hari ini. Minta tolong orang tua di rumah untuk merekam adik-adik saat menghafal ayat hafalan. Kemudian selesai ibadah, posting video tersebut di FB, tag di FB Abraham Sario Sentra, ya, tag di Abraham Sario Sentra. Jangan lupa ya, tag di Facebook Gemim Abraham Sario Sentra. Nah, adik-adik, kita mulai lagi, baca lagi, mulai dari alamat, isi alamat. Iya. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. Nah, adik-adik yang sudah hafal, nanti selesai ibadah ini boleh minta orang tua untuk merekam. Dan adik-adik ada di HP gerakan. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 Samuel 18 ayat 3. Boleh Enci? Iya. Enci Titik mau gerakan? Masih mau ayat hafalan? Boleh. Ya, sekali lagi Enci Medi. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. Sudah adik-adik? Nanti selesai ibadah baru adik-adik posting dan tag di Gemim Abraham Sario Sentra di FB ini. Nah, adik-adik, Tora akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, orang menyanyi lagu Ku Bawa Persembahanku Ini. Ku bawa persembahanku ini
masuk dalam doa syafaat. Dan doa ini akan dibawakan oleh Encik Medi. Sebelum torang berdoa, torang menyanyi lagu Bapakku ada di dalam surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Nah, adik-adik, ambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena di saat ini kami boleh lagi mengikuti ibadah. Bahkan saat ini Tuhan, kami boleh memuji, berdoa bersama, bahkan kami boleh mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Lewat cerita ini Tuhan, bagaimana kita harus menjadi sahabat yang baik untuk orang terdekat yang ada di sekitar kita. Kita mengasihi sahabat kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi Tuhan, lebih dari itu, ada sahabat yang luar biasa, sahabat yang sejati, yaitu Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan nyawa untuk kami semua. Engkau menyelamatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat Encik Titi yang sudah membawakan firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati Encik Titi, memberkati pelayanan Tuhan. Biar Tuhan lewat Encik Titi banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan bertekuk lutut. Mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga, berkati juga anak-anak yang sudah mengikuti ibadah ini. Orang tua yang ada Tuhan. Biar Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat daripadamu. Agar anak-anak ini juga Tuhan, bahkan orang tua, boleh selalu mengingat-ingatkan kepada anak-anak untuk selalu beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat tim multimedia yang selalu sedia mendampingi kami dalam ibadah seperti ini Tuhan. Biar Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat daripadamu, agar mereka boleh melakukan pelayanan ini hanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap fasilitas yang ada Tuhan, agar boleh terpakai, boleh digunakan dengan baik. Internet juga bisa berjalan dengan baik, karena akan ada ibadah-ibadah seperti ini lagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati juga kami guru-guru sekolah minggu KPA dari Penatua, Encik Heni. Biar Tuhan memberikan hikmat dari sorga agar kami terus punya sukacita untuk melayani Tuhan lewat anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selesai dari ibadah ini Tuhan, kami akan melakukan setiap aktivitas kami. Biar Tuhan juga menjaga dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, dan apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah menjadi doa sembahyang kami, syukur kami kepadamu Tuhan. Kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami, dan kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik diundang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah di sore hari ini. Dan orang angkat pujian, burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Tetapi aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, adik-adik terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Namanya. Amin. 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 Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di saat ini. Ibadah sekolah minggu anak-anak Gemim Abraham Sario Sentra. Ada Dan adik- pesan-pesan buat adik-adik dari Incik Iya. Medi. Nah, adik-adik pesan, kita selalu berdoa, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu saat ini. Dan terima kasih juga buat orang tua yang sudah mendampingi adik-adik dalam ibadah sore hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Abraham Sario Sentra. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik ada info tambahan.